Selamat pagi Bu, selamat pagi teman semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Dalam kesempatan kali ini kami akan membahas terkait pelaporan keuangan. Sebelum masuk ke materi selanjutnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Suster Widya Edil Borga Jemali bersama ketiga rekan saya, Maria Clarissa Huwa, Tekla Diana Indrasari Awil, dan Julius Pascal Tesari. Mari kita simak pada slide selanjutnya. Baik teman-teman, dalam slide yang pertama ini kita akan membahas tentang konsep dasar etika dalam pelaporan keuangan. Jadi kita mulai pada bagian yang pertama, yaitu integritas. Pengertian dari integritas sendiri adalah fondasi utama, artinya dasar dalam etika pelaporan keuangan. Hal ini mengartikan bahwa informasi keuangan harus disajikan secara jujur, akurat, dan tidak memihak. Para profesional keuangan harus menghindari yang namanya manipulasi, kemudian penipuan, atau penyembunyian informasi yang dapat menyesatkan pengguna laporan keuangan. Yang kedua teman-teman, adanya objektivitas. Ini mengartikan bahwa informasi keuangan harus disajikan berdasarkan fakta dan bukti yang dapat diverifikasi. Pengambil keputusan keuangan harus bebas dari pengaruh subjektif atau kepentingan pribadi. Artinya tidak ada yang memaksakan dia, kemudian tidak ada tekanan di sini ketika dia mengambil suatu keputusan, dan keputusan yang diambil bukan hanya mementingkan kepentingan pribadi atau sekelompok, tetapi berdasarkan kepentingan dan kesejahteraan bersama. Lalu yang ketiga, transparansi. Transparansi dalam pelaporan keuangan berarti bahwa informasi keuangan harus disajikan dengan jelas, lengkap, dan dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan. Ini termasuk pengungkapan semua informasi yang relevan. Yang keempat, akurasi. Akurasi dalam pelaporan keuangan berarti bahwa informasi keuangan harus bebas dari kesalahan material dan penyajian yang menyesatkan. Para profesional keuangan harus memastikan bahwa informasi keuangan yang disajikan dengan tepat dan dapat diandalkan. Lalu, kelima, keterbukaan. Keterbukaan dalam pelaporan keuangan berarti bahwa semua informasi yang relevan dan material harus diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan. Ini termasuk pengungkapan tentang kebijakan akuntansi, transaksi dengan pihak terkait, dan risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Yang keenam, kepatuhan terhadap standar. Kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku adalah prinsip etika yang penting dalam pelaporan keuangan. Standar akuntansi menyediakan kerangka kerja yang konsisten dan dapat diterima secara umum untuk penyajian laporan keuangan. Yang ketujuh, kewajiban untuk melaporkan. Jadi, di sini para profesional keuangan memiliki kewajiban untuk melaporkan informasi keuangan yang akurat dan tepat waktu kepada pemangku kepentingan, termasuk investor. Investor di sini yang dimaksudkan adalah yang menginvestasi modal, kemudian para kreditor yang mengkredit, dan regulator artinya yang membuat aturan. Kedelapan, kerahasiaan. Kerahasiaan dalam pelaporan keuangan berarti bahwa para profesional keuangan harus menjaga kerahasiaan informasi keuangan yang sensitif dan hanya mengungkapkan informasi tersebut pada pihak yang berwenang. Lalu yang kesembilan, kompetensi profesional. Dalam pelaporan keuangan berarti bahwa para profesional keuangan harus memiliki pengetahuan, harus punya keterampilan dan pengalaman yang memadai untuk melakukan tugas mereka dengan efektif dan efisien. Baik teman-teman, dari prinsip-prinsip yang sudah saya jelaskan dalam slide sebelumnya, di sini kami menambahkan perlunya ada rasa tanggung jawab. Tanggung jawab dalam pelaporan keuangan adalah kewajiban yang harus dimiliki oleh unit atau organisasi bisnis untuk menyajikan informasi keuangan yang dapat dipahami, kemudian informasinya akurat, kemudian informasinya transparan dan relevan di sana. Jadi mungkin teman-teman ada yang bertanya, apa konsekuensinya ketika tidak bertanggung jawab? Nah, di sini yang menjadi konsekuensinya ketika tidak adanya tanggung jawab dalam organisasi bisnis adalah satu, kerusakan reputasi. Unit bisnis yang tidak memenuhi tanggung jawab dalam pelaporan keuangan dapat mengalami kerusakan reputasi dan kehilangan kepercayaan pemangku kepentingan. Yang kedua, sanksi hukum. Unit bisnis yang tidak memenuhi tanggung jawab dalam pelaporan keuangan
dapat menerima sanksi hukum berupa denda. Dan yang ketiga, adanya kerugian finansial. Unit bisnis yang tidak memenuhi tanggung jawab akan mengalami kerugian finansial akibat kesalahan investasi atau keputusan bisnis yang tidak tepat. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam bagian prinsip-prinsip dan tantangan etika pelaporan keuangan. Baik, prinsip yang pertama yaitu akurasi. Informasi keuangan harus disajikan secara akurat dan bebas dari kesalahan material. Yang kedua ada prinsip kelengkapan. Informasi keuangan harus lengkap dan tidak ada informasi penting yang dihilangkan. Yang ketiga ada prinsip keterbukaan, yaitu perusahaan harus transparan dalam menyajikan informasi keuangan. Yang keempat itu ada prinsip konsistensi, yaitu perusahaan harus menggunakan metode akuntansi yang konsisten dalam menyajikan informasi keuangan. Yang kelima ada prinsip keterbandingan, yaitu informasi keuangan harus dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya atau dengan perusahaan lain. Prinsip yang terakhir yaitu ada netralitas, yaitu informasi keuangan harus disajikan secara netral dan tidak memihak. Berikutnya ada bagian tantangan etika dalam pelaporan keuangan. Tantangan yang pertama yaitu manipulasi laporan keuangan. Manipulasi laporan keuangan terjadi ketika perusahaan sengaja mengubah atau memanipulasi data keuangan untuk menyajikan gambaran yang tidak akurat tentang kinerja keuangan perusahaan. Contohnya adalah mengubah angka-angka keuangan untuk memenuhi target atau ekspektasi. Yang kedua ada konflik kepentingan. Konflik kepentingan terjadi ketika kepentingan pribadi atau kelompok tertentu mempengaruhi keputusan atau tindakan perusahaan. Contohnya adalah direksi atau manajemen yang memiliki saham perusahaan dan mempengaruhi keputusan keuangan untuk kepentingan pribadi. Tantangan yang ketiga yaitu adanya praktik-praktik yang meragukan. Praktik-praktik yang meragukan dapat mempengaruhi integritas laporan keuangan. Contohnya adalah menggunakan metode akuntansi yang tidak standar atau tidak sesuai dengan prinsip akuntansi. Tantangan yang keempat ada tekanan untuk memenuhi target. Tekanan untuk memenuhi target keuangan dapat menyebabkan perusahaan melakukan praktik-praktik yang tidak etis. Contohnya adalah mengubah angka-angka keuangan untuk memenuhi target atau ekspektasi. Lalu, cara untuk mengatasi tantangan etika dalam pelaporan keuangan yang dapat dilakukan adalah menerapkan kebijakan dan prosedur yang jelas dan transparan. Yang kedua, meningkatkan pengawasan internal dan eksternal. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran etika dan integritas di kalangan karyawan. Yang keempat, menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang standar dan sesuai dengan peraturan. Yang terakhir, meningkatkan transparansi dan keterbukaan dalam pelaporan keuangan. Sekian, terima kasih. Dan berikut adalah beberapa prinsip kode etik profesi akuntan terkait dengan pelaporan keuangan. Yang pertama ada integritas. Akuntan harus memiliki integritas yang tinggi dalam menjalankan tugasnya, termasuk dalam menyajikan laporan keuangan. Mereka harus jujur, objektif, dan tidak memiliki kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi keputusan profesionalnya. Yang kedua, ada objektivitas, yang artinya akuntan harus objektif dalam menyajikan laporan keuangan, tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau pihak lain. Yang ketiga ada kompetensi, yang artinya akuntan harus memiliki kompetensi yang cukup dalam menjalankan tugasnya, termasuk dalam menyajikan laporan keuangan. Mereka harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk melakukan tugasnya dengan baik. Yang keempat ada kerahasiaan, yang artinya akuntan harus menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam menjalankan tugasnya, kecuali jika diwajibkan oleh hukum untuk mengungkapkan informasi tersebut. Yang kelima ada profesionalisme, yang artinya akuntan harus menjalankan tugasnya dengan profesionalisme, termasuk dalam menyajikan laporan keuangan. Mereka harus mematuhi standar profesional dan tidak melakukan tindakan yang dapat merusak reputasi profesi. Selanjutnya, dalam pelaporan keuangan, kode etik profesi akuntan mengatur beberapa hal berikut. Yang pertama, kualitas laporan keuangan, yang artinya akuntan harus memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan akurat, lengkap, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Yang kedua, ada transparansi, yang artinya akuntan harus menyajikan laporan keuangan secara transparan, jelas, dan tidak menyesatkan. Yang ketiga ada keterbukaan, yang artinya akuntan harus memberikan informasi yang cukup dan relevan dalam laporan keuangan untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan membuat keputusan yang tepat. Yang keempat ada pengungkapan, yang artinya akuntan harus mengungkapkan semua informasi yang relevan dan material dalam laporan keuangan. Dengan mematuhi kode etik profesi akuntan dapat meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan dan mempertahankan integritas pelaporan keuangan. Baik, selanjutnya ada pengaruh praktik etis terhadap citra perusahaan dan kepercayaan investor. Berikut adalah beberapa cara praktik etis dapat mempengaruhi citra perusahaan. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan. Praktik etis dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan, investor, dan masyarakat terhadap perusahaan. Ketika perusahaan menunjukkan komitmen terhadap etika,
Mereka menunjukkan bahwa mereka peduli dengan kepentingan individu atau kelompok dan bersedia bertindak dengan integritas. Yang kedua, meningkatkan reputasi. Praktik etis dapat meningkatkan reputasi perusahaan di mata masyarakat. Perusahaan yang dikenal memiliki komitmen terhadap etika akan dianggap sebagai perusahaan yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Yang ketiga, meningkatkan loyalitas pelanggan. Praktik etis dapat meningkatkan loyalitas pelanggan terhadap perusahaan. Ketika pelanggan merasa bahwa perusahaan peduli dengan kepentingan mereka dan bertindak dengan etis, mereka lebih cenderung untuk tetap setia kepada perusahaan. Yang keempat, meningkatkan daya tarik bagi investor. Praktik etis dapat meningkatkan daya tarik perusahaan bagi investor. Investor yang peduli dengan etika akan lebih cenderung untuk menginvestasi uang mereka kepada perusahaan yang memiliki komitmen terhadap etika. Yang kelima, mengurangi risiko. Praktik etis dapat mengurangi risiko, reputasi, dan keuangan yang terkait dengan pelanggaran etika. Perusahaan yang memiliki komitmen terhadap etika lebih cenderung untuk menghindari pelanggaran etika yang dapat merusak reputasi dan keuangan perusahaan. Yang keenam, meningkatkan motivasi karyawan. Praktik etis dapat meningkatkan motivasi karyawan untuk bekerja dengan perusahaan. Karyawan yang bekerja untuk perusahaan yang memiliki komitmen terhadap etika akan merasa bangga dan termotivasi untuk bekerja dengan perusahaan tersebut. Dalam jangka panjang, praktik etis dapat membantu perusahaan untuk yang pertama itu meningkatkan nilai perusahaan, yang kedua meningkatkan keunggulan kompetitif, yang ketiga meningkatkan hubungan dengan individu atau kelompok, yang keempat mengurangi resiko, reputasi, dan keuangan. Dengan demikian, praktik etis sangat penting bagi perusahaan untuk membangun citra yang positif dan meningkatkan kepercayaan. Baik, sekian dari saya, terima kasih.